Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Wulandari, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, golongan 2, angkatan 13, dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, formasi petugas ukur. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Masuk ke materi pertama, yaitu manajemen ASN. Penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN, serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu ASN. ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN berkedudukan sebagai unsur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Fungsi pegawai ASN 1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Hak-hak ASN 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, serta bantuan hukum. Berikut merupakan kewajiban ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Tujuan sistem merit adalah 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan birokrasi sesuai dengan kompetensinya. 2. Pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3. Pengembangan kemampuan melalui bimbingan dan diklat. 4. Melindungi karir ASN dari politisasi. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis kinerja. Komponen pengelolaan ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Masuk pada materi yang kedua, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori barang dan jasa. 1. Barang atau jasa private. 2. Barang atau jasa tol. 3. Barang atau jasa umum. 4. Barang atau jasa kolektif. Lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perinstansi pemerintahan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata.
4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik untuk mencapai hal-hal yang strategis. 4. Pelayanan publik memenuhi kebutuhan warga negara serta memberikan perlindungan bagi warga negara. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Untuk hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi dan misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Selanjutnya, praktek etiket pelayanan publik. Sebelumnya, tujuan etiket adalah untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, untuk dapat menjadi daya tarik, termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut: passionate, progresif, proaktif, prop, patience, proporsional, fungsional. Lingkup-lingkup etika pelayanan meliputi sikap, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, serta cara bertanya. Masuk ke materi berikutnya, Whole of Government atau WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Yang terlibat dalam WOG meliputi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Manfaat WOG yaitu dapat meningkatkan efisiensi dengan sharing informasi, dapat menciptakan lingkungan kerja dan daya saing yang positif, dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan koherensi kebijakan, serta dapat menurunkan biaya serta inkonsistensi waktu pelayanan. Tantangan dalam praktek WOG: 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. Kapasitas SDM, institusi, nilai, dan budaya organisasi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Hal itu dapat mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan atas faktor-faktor tersebut. 3. Kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek-praktek WOG dalam pelayanan publik sendiri meliputi: 1. Pelayanan yang bersifat administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, dan yang terakhir pelayanan regulatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.